berdasarkan pertanyaan ini, dan pertanyaan ini apabila dipertanyakan kepada saya secara pribadi, maka saya akan menjawabnya demikian. Nah, persamaannya antara gereja-gereja awal atau gereja-gereja modern, gereja-gereja awal dengan gereja modern saat ini mungkin dalam 3 hal ini. Kalau Bapak Ibu melihatnya, yang pertama bicara tentang tantangan iman, yang kedua adalah bicara tentang kepemimpinan rohani, dan yang ketiga mungkin bicara tentang komunitas berbagi. Ya, ini sekali lagi masih pendapat pribadi, tetapi bisa ditambahkan juga jika ada yang kurang atau lebihnya. Nah, kalau bicara tantangan iman, baik gereja mula-mula maupun gereja modern itu menghadapi tantangan seperti, kalau mungkin penganiayaan secara fisik belakangan sudah tidak terlalu terdengar, walaupun beberapa tempo yang lalu dulu pernah sekitar mungkin tahun awal-awal 2000-an itu ada namanya, kalau tidak salah namanya KDP apa ya, saya lupa, satu artikel atau buletin yang banyak membicarakan tentang penganiayaan gereja-gereja di hampir di dunia modern sekarang, di dunia modern gitu ya, di beberapa negara, bahkan di Indonesia itu sendiri ya. Tapi mungkin penganiayaan fisik belakangan sudah tidak terlalu banyak dibicarakan atau dipercakapkan, apalagi sejak ada isu tentang pluralisme, isu tentang toleransi yang begitu banyak ditekankan. Tetapi mungkin penganiayaan dalam hal yang lain masih ada tantangan kita dalam berhadapan mungkin dalam hukum, dalam bagaimana gereja gereja mendapatkan izin dan beberapa hal-hal yang lain. Kemudian tekanan sosial ini juga ada. Tekanan sosial mungkin masih ada di beberapa wilayah, beberapa daerah yang masih melihat orang Kristen itu sebagai orang yang aneh atau mungkin orang yang berbeda, orang yang bahkan dalam keluarga saya sendiri saja ya, keluarga saya kan keluarga besar saya non-Kristen. Jadi kemarin itu sempat ada berdebat di dalam forum keluarga saya, jadi tentang mengucapkan salam Natal. Ternyata selamat Natal itu untuk sebagian orang itu memang masih sangat-sangat haram ya, walaupun pemerintah belakangan ini soundingnya cukup kenceng ya, maksudnya kelihatannya toleransi atau mungkin penghargaan terhadap apa yang berbeda itu lagi sangat diangkat begitu ya. Tetapi di dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil, misalnya seperti keluarga, itu ternyata masih menjadi isu. Jadi waktu itu ada salah seorang saudara mengucapkan selamat Natal di grup keluarga, dan kemudian ada saudara yang lain mengomentari dengan mengatakan itu kalau mau maksudnya kalau biasanya kan mengucapkan salam dalam agama yang lain begitu ya, itu biasa gitu. Tapi ini waktu ada ucapan selamat Natal ya otomatis saya sebagai salah satu anggota keluarga mencoba merespon, karena di atasnya itu ada pernyataan begini, memang di keluarga ini ada yang merayakan Natal gitu, padahal jelas-jelas ada satu keluarga yang memang merayakan Natal di sekian dari grup itu begitu, memang keluarga kami saja yang memang merayakan Natal, selain itu tidak ada gitu. Kemudian juga tentang kebutuhan untuk mempertahankan identitas iman. Nah, ini juga bicara tentang bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan secara pribadi dari dalam. Kita berhadapan dengan konteks zaman, konteks dunia, di mana kita mempertahankan iman kita. Terus yang kedua tentang kepemimpinan rohani. Ya, partisipasi pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan penuh visi tetap menjadi kunci dalam menjaga kesatuan dan dinamika pertumbuhan komunitas gereja. Jadi kan memang kalau kita lihat skema atau struktur kepemimpinan itu memang tertata pada zaman Kisah Para Rasul, dan ini memang masih diadopsi, dan bahkan mungkin konsep kepemimpinan ini juga masih banyak diadopsi atau bahkan masih relevan dalam konteks zaman ini. Yang ketiga juga komunitas berbagi, dalam konteks memang kalau di dalam gereja mula-mula dan gereja modern itu sama-sama menggunakan pendekatan berbasis komunitas dalam menunjukkan kasih melalui pelayanan kepada sesama dan berbagi sumber daya. Makanya kalau tidak heran biasanya gereja itu akan gercep untuk isu-isu sosial begitu ya, khususnya di dalam memberdayakan baik di dalam lingkungan dalam maupun juga bagaimana kita berperan keluar gitu ya. Misalnya ada bencana alam atau mungkin ada ada pergumulan di dalam hal yang paling sederhana, misalnya ada saudara kita keluarga gereja yang sakit gitu, bagaimana kita memberikan visitasi atau perkunjungan, sama mendoakan sama-sama
melayani gitu ya. Mungkin itu mengambil waktu kita, tetapi itu adalah bagian daripada kita menyadari bahwa gereja ini adalah satu tubuh dan kita sama-sama berbagi. Apalagi dalam konteks yang lebih besar, mungkin ketika ada bencana, ada isu-isu sosial yang lain yang kita butuh bantuan, gereja biasanya akan berambil peran dan bagian. Dan ini hal yang sama yang juga pernah dikerjakan di dalam konteks gereja awal. Kemudian kalau kita lihat perbedaannya paling tidak ada 3. Pertama, perbedaan budaya jelas sangat berbeda. Kita di zaman sekarang, apalagi di konteks kita di tempat saya dan Bapak Ibu mungkin tinggal, kita sama-sama orang Indonesia dengan budaya yang sangat berbeda pada zaman lampau dan juga sangat berbeda dengan konteks tradisi Yahudi Romawi pada zaman gereja mula-mula. Kemudian teknologi dan komunikasi juga jauh berbeda ya, dengan gereja masa kini memiliki akses teknologi yang luar biasa ya, menyebarkan Injil secara cepat bisa melalui berbagai macam media. Apalagi belakangan ini memang banyak gereja memanfaatkan sekali media sosial ataupun juga teknologi sebagai cara menyampaikan kabar baik. Yang berbeda dengan metode komunikasi langsung yang digunakan pada waktu gereja mula-mula yang door to door ya. Dan mungkin yang konsep gereja, bahkan ini mungkin yang kemudian sampai belakangan masih diadopsi juga di beberapa sekte tertentu ya, misalnya kayak Saksi Yehova atau mungkin Mormon, itu kan sistemnya door to door ya. Jadi kemudian kondisi kesejahteraan ekonomi modern mempengaruhi secara gereja mengelola juga sumber daya. Jadi kan konteks zamannya sangat berbeda jauh. Kalau dulu mungkin konteks berkumpul, sama-sama menyatukan harta benda gitu ya. Mereka menjual semua kepemilikan, sudah tidak lagi ada kepemilikan pribadi tapi bersama-sama dikelola gitu. Tapi sekarang konteksnya sudah jauh berbeda, melalui persembahan dikumpulkan ya, kemudian ada sistem manajemen yang diatur, ada transparansi juga. Saya yakin dan percaya kalau gereja mula-mula kayaknya mungkin kita tidak perlu lagi mempertanyakan tentang keuangan gereja gimana ya begitu ya. Kalau sekarang hal-hal seperti ini kalau tidak transparan pasti ada penyalahgunaan begitu. Jadi memang perlu ditata, ada manajemen, ada sistem yang mengatur supaya roda pelayanan juga berjalan dengan baik. Nah, dari perbedaan dan persamaan ini, maka apa yang kita bisa adopsi strategi di dalam Kisah Para Rasul untuk pertumbuhan gereja di dalam konteks modern, maka saya bisa menjawab. Yang pertama, mengembangkan pelayanan. Gereja dapat meniru pendekatan gereja mula-mula seperti pelayanan pribadi dan misi yang terarah. Karena bagaimanapun misi itu tetap bagian gereja, walaupun ada sebagian gereja yang belakangan kelihatannya sudah mengalihkan konsep misi. Misi kan bagaimanapun adalah bagaimana kita mewartakan kabar baik. Dan saya masih percaya bahwa memberitakan Injil adalah bagian dan peran kita sebagai orang percaya. Kita tidak bisa diam-diam dengan gereja dalam rutinitas ibadah dan pelayanan saja, tetapi betul-betul bergerak. Bergerak itu menjadi salah satu ciri khas penting gereja awal gitu ya. Kalau gereja tidak bergerak ya pada akhirnya gereja akan mati. Makanya mungkin apa yang terjadi dengan yang kita patut sayangkan kan bagaimana misi-misi Kristen dulu mempengaruhi Indonesia, bagaimana misi dari Eropa, dari Belanda, dari Jerman masuk ke Indonesia. Sekarang hampir tidak ada misi karena gerejanya aja udah hilang gitu ya. Gerejanya sudah jadi museum, bahkan gerejanya ada yang beralih fungsi begitu. Karena memang gereja belakangan kemudian pendekatannya berbeda begitu. Saya pernah ketemu seorang teman dari Jerman. Dia memang orang Jerman. Dia dari Jerman, dulu kan Jerman memang ada dua ya, Barat dan Timur. Dan dia aslinya dari daerah Timur, yang memang notabene mayoritas memang ateis ya. Kebanyakan mereka Katolik tapi ya Katolik-Katolikan gitu. Jadi, dan dia bilang memang bagi dia, pandangan dia sekarang sih masih mengklaimnya nggak tahu Katolik atau bukan, tapi sering diskusi sama saya kan. Dan dia bilang memang dia menganggapnya gereja itu sebagai secara pendekatan berpikir memang sangat logis. Pokoknya dari penjelasannya, diskusi kami itu cukup panjang. Intinya sangat logis, sangat kontekstual dengan zaman ini. Karena bagi dia mungkin melihat banyak perkara begitu, tetapi
pada akhirnya mereka masuk dalam jebakan di mana akhirnya ya bagi mereka gereja itu sudah barang kuno gitu, bukan sesuatu yang update gitu, bukan sesuatu yang sekarang relevan gitu. Dan ini kan menjadi keprihatinan kita juga orang-orang Kristen. Nah, kita kebetulan orang-orang Kristen di Indonesia dan mungkin sebagian orang-orang di Indonesia masih bersifat religius, tidak berbeda dengan orang-orang di Eropa atau di negara barat sana. Sehingga kita punya keberuntungan untuk masih mengerti sebenarnya peran gereja itu apa gitu. Istilahnya mengejawantahkan atau mengkomunikasikan tentang arti gereja dalam konteks gereja mula-mula, kelihatannya kita masih relevan gitu. Karena orang-orang Indonesia itu masih religius, mereka masih punya pendekatan-pendekatan atau pemikiran-pemikiran bahwa gereja ya harus hidup. Gereja kalau nggak hidup, apa artinya kita bergereja begitu. Dan misi yang tentunya konteksnya adalah gereja yang hidup adalah gereja yang bermisi gitu ya. Untuk menjangkau lebih banyak orang dalam komunitas yang modern ini. Kemudian pemanfaatan teknologi juga. Gereja modern dapat menggunakan begitu banyak. Sekarang Tuhan gitu kasih berkat kita dengan berbagai macam teknologi yang dulu kita nggak pernah kenal Zoom, bahkan sekarang kita bisa menikmati pembelajaran ini saja melalui Zoom gitu ya, yang notabene mungkin beberapa tahun sebelum tahun 2020 ini bukan sesuatu yang familiar gitu loh, ini bukan sesuatu yang umum gitu ya, tapi sekarang Zoom, Google Meet atau mungkin meeting-meeting seperti ini menjadi mudah kita lakukan di tengah kesibukan kita untuk sama-sama belajar, bahkan sama-sama untuk membagikan kebenaran atau membagikan berita baik melalui Injil. Jadi ini juga bisa menjadi alat pemanfaatan di mana media digital seperti YouTube atau bahkan media digital yang lainnya bisa menjadi alat untuk kita bisa mengkomunikasikan akan berita baik atau kabar baik. Sekaligus melestarikan prinsip-prinsip dari kisah para rasul ya. Jadi konteks door to door yang mungkin ibaratnya dulu dilakukan secara konvensional, sekarang kita bisa door to door-nya langsung via jejaring sosial gitu ya. Kemudian pendekatan relevan konteks. Jadi di mana gereja perlu menyesuaikan pendekatan pembelajaran Alkitab dan kegiatan komunitas agar sesuai dengan kebutuhan sosial budaya. Nah, ini mungkin berhubungan dengan poin yang kedua di atas, yaitu pemanfaatan teknologi. Jadi memang belakangan sejak masuk era 2020, sejak COVID, kemudian COVID masih stagnan gitu, diem-diem aja sampai 2022, kemudian belakangan 2023, 24, 25 ini sampai sekarang masuk tahun 26, saya lihat begitu banyak model, saya nggak tahu ini sinode, tapi saya bahkan dari teman-teman reform juga saya ada beberapa teman yang sekarang juga mereka merintis beberapa komunitas begitu ya, juga dari teman-teman yang Pentakosta juga, mereka juga membentuk kayak komunitas-komunitas yang kelihatannya agak menarik begitu ya, cukup menarik gitu di dalam konteks zaman sekarang ya. Ada satu gereja yang saya cukup kenal karena kebetulan salah satu perintisnya juga adalah teman. Itu di Jakarta, dia mengambil konsep kafe. Jadi memang dia menyewa satu kafe, dan kafe itu dipakai menjadi pelayanan di setiap hari minggunya, di mana itu sistem konsep duduknya, konsep apanya gitu ya, itu memang seperti suasananya, sehingga ketika saya membawa orang yang bahkan bukan Kristen, mereka nggak merasa saya dikristenisasi. Saya datang nyantai seperti orang ke kafe. Ini kayaknya kalau nggak salah di Amerika juga ada. Jadi dengan maksud, dengan tujuan menjangkau orang-orang masa kini yang memang sekarang mereka cara pandangnya berbeda begitu ya. Cara sudah bukan lagi orang-orang konvensional yang kayaknya kalau udah lihat, apalagi untuk orang-orang yang belum percaya ya, bahkan orang-orang Kristen aja kan juga banyak yang tidak mau ke gereja gitu loh. Banyak yang tidak mau ke gereja, atau mungkin banyak yang mulai mundur ya. Di Jakarta itu apalagi ya, kalau di kota-kota besar ya, di Purbalingga aja ada beberapa paling tidak. Tapi apalagi di kota-kota besar yang mereka cara berpikir dan cara pandangnya sudah jauh berbeda begitu ya. Nah, bagaimana kita menjadi gereja yang kontekstual tanpa meninggalkan nilai-nilai atau pesan-pesan pembelajaran atau nilai-nilai Alkitabiah. Mungkin itu saja kalau bicara tentang pertanyaan kedua dari pembelajaran kita hari ini. Itu menurut saya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan, baik Bang Yunarso, Bu Rina, atau Pak David.
Ini gimana Pak David? Saya tunjuk atau gimana? Sorry, matikan mic-nya. Ya Pak, ini aja langsung. Oke, gimana Bang Yudarso? Ya, saya tentang untuk